Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya pergerakan satelit gitu. Di video sebelumnya kita udah ngebahas ya tentang hukum 3 Kepler. Nah, ternyata hukum 3 Kepler ini ada loh hubungannya dengan pergerakan satelit mengelilingi planetnya. Oke, kalau seandainya kalian penasaran, coba yuk kita bahas bareng. Kita mulai dari yang namanya kecepatan orbit satelit terlebih dahulu aja kali ya. Jadi gini, satelit ini dia bergerak mengelilingi planetnya kan, di mana jarak dari planet terhadap satelitnya adalah r. Kemudian v ini merupakan kecepatan tangensial dari si satelitnya ya. Nah, di sini kita pengen tahu nih berapa sih nilai dari kecepatan tangensialnya atau kita kenal sebagai kecepatan orbitnya gitu. Buat tahu berapa nilainya, kita bisa analisis nih. Oleh karena satelit bergerak melingkar, berarti satelit dikenai gaya sentripetal yang nilainya yaitu sigma Fs sama dengan M dikali AS, di mana AS merupakan percepatan sentripetalnya ya. Nilainya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Kita simpan persamaan satu nih. Kemudian kita analis lagi nih. Gaya apa sih yang bekerja antara satelit dengan planetnya? Pada kasus ini adalah gaya gravitasi ya, yang nilainya yaitu Fg sama dengan G kapital dikali M kapital dikali M dibagi dengan R kuadrat, di mana M kapital ini merupakan massa planetnya nih. Dari kedua persamaan ini, kira-kira ada nggak sih hubungannya antara gaya gravitasi dengan gaya sentripetalnya? Jawabannya ada banget gitu. Jadi gini, gaya gravitasilah yang nyebabin si satelit ini dia bergerak melingkar. Kalau seandainya nggak ada gaya gravitasi, satelit bakal gerak lurus terus gitu. Dia nggak bakal melingkar nih. Tapi karena adanya gaya gravitasi yang nahan dia, maka satelit dia akan bergerak melingkar gitu ceritanya. Oke, dari cerita tadi kita bisa tuliskan nih secara matematis. Berarti sigma Fs atau gaya sentripetal nilainya sama dengan gaya gravitasi yang bekerja antara satelit dengan si planetnya. Gaya sentripetalnya yaitu mv kuadrat dibagi dengan r sama dengan gaya gravitasinya adalah g kapital dikali m kapital dikali m kecil dibagi dengan r kuadrat. Kemudian nilai yang sama kita bisa coret ya. Berarti yang tersisa yaitu v kuadrat sama dengan g kapital dikali m kapital dibagi dengan r. Dimana m kapital ingat ya itu merupakan massa dari planetnya gitu. Dan r merupakan jarak dari pusat planetnya ke pusat massa satelitnya. Berarti nilai V-nya yaitu sama dengan akar dari G kapital dikali M kapital dibagi dengan R. Dari persamaan ini kita tahu ya bahwa nilai dari kecepatan tangensialnya atau kecepatan orbit satelitnya dia berbanding terbalik dengan akar radiusnya gitu, yaitu jarak antara pusat planet ke pusat massa si satelitnya. Dengan kata lain berarti semakin jauh posisi satelit terhadap planetnya, maka nilai dari kecepatan tangensialnya atau kecepatan orbitnya akan semakin kecil. Gitu ceritanya. Oke, sampai sini kira-kira udah paham belum tentang kecepatan orbit satelit? Yang nilainya adalah V sama dengan akar G kapital M kapital dibagi dengan R. Kalau udah paham, yuk kita masuk ke yang namanya periode satelitnya gitu. Tadi kita udah tahu ya bahwa kecepatan tangensialnya atau kecepatan orbitnya yaitu V sama dengan akar G kapital dikali M kapital dibagi dengan R. Nah, buat tahu periode satelitnya, nilai dari kecepatan tangensialnya kita bisa uraikan ke kecepatan sudut, yaitu nilainya adalah omega dikali R sama dengan akar G kapital dikali M kapital dibagi dengan R, di mana omega merupakan kecepatan sudut dan R adalah jarak pusat planet ke pusat massa satelitnya. Oke, dari sini nilai dari kecepatan sudut kita bisa uraikan dalam bentuk gini, yaitu 2pi per T dikali R sama dengan akar G kapital dikali M kapital dibagi dengan R. Nah, buat sederhanain, kedua ruas kita bisa kuadratkan nih biar akarnya hilang. Diperoleh yaitu 4pi kuadrat dibagi T kuadrat dikali R kuadrat sama dengan G kapital dikali M kapital dibagi dengan R. Nilai R bisa kita kelompokkan nih, bagi juga T. Sehingga diperoleh yaitu 4pi kuadrat R pangkat 3 sama dengan G kapital dikali M kapital dikali T
pangkat 2. Nah, dari hubungan ini kita bisa peroleh informasi nih bahwa nilai dari periodenya dikuadratkan sebanding dengan R pangkat 3 atau jarak dari planet terhadap si satelitnya gitu. Formula ini itu tuh mirip banget sama kayak hukum 3 Kepler yang bilang bahwa periode kuadrat nilainya sebanding dengan jarak rata-rata antara planet dengan mataharinya dipangkatkan dengan 3. Oke, berarti kalau kita sederhanain, kurang lebih bakal kayak gini nih. T kuadrat sama dengan R pangkat 3 sama dengan 4Pi kuadrat dibagi dengan G dikalikan dengan M kapital. Oleh karena 4 konstan, Pi kan bilangan konstan ya, besarnya 3,14. Kemudian G juga merupakan konstanta dan M massa juga merupakan konstanta ya. Berarti nilai ini kita bisa bilang konstan gitu. Jadinya T kuadrat dibagi dengan R pangkat 3 sama dengan konstan. Oke deh, sampai sini udah paham belum terkait periode satelit? Yang intinya itu tuh mirip banget sama gerak dari planet mengelilingi mataharinya gitu. Dimana periode kuadrat nilainya sebanding dengan jarak antara satelit ke planetnya gitu. Biar makin paham, kita bahas satu soal. Perusahaan SpaceX ingin meluncurkan satelit pada ketinggian 1 dikali 10 pangkat 4 meter di atas permukaan laut. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan orbit yang harus diberikan agar satelit tidak jatuh ke bumi? Dan berapakah periode satelit tersebut? Di mana massa bumi adalah 6 dikali 10 pangkat 24 kg dan jari-jari bumi adalah 6,2 dikali 10 pangkat 6 meter. Oke, kita bisa tuliskan nih informasi yang penting dari soalnya. Diketahui bahwa ketinggian satelit terhadap permukaan air laut yaitu H sama dengan 1 dikali 10 pangkat 4 meter. Kemudian massa buminya adalah 6 dikali 10 pangkat 24 kg. Dan jari-jari bumi adalah 6,2 dikali 10 pangkat 6 meter. Yang ditanya adalah kecepatan orbit dan periodenya berapa gitu. Coba yuk kita jawab. Yang perlu kita ingat adalah bahwa nilai R ini itu tuh terhitung dari pusat massa planet ke pusat massa si satelitnya gitu. Berarti ketinggian satelit terhadap pusat buminya adalah R sama dengan R bumi ditambah H. R buminya adalah 6,2 dikali 10 pangkat 6 meter ditambah H-nya adalah 1 dikali 10 pangkat 4. Oke, dari sini kita bisa urai nih, yaitu 620 dikali 10 pangkat 4 tambah 1 dikali 10 pangkat 4 nih. Diperoleh nilainya yaitu 621 dikali 10 pangkat 4 meter. Oke deh, kita udah tahu nih nilai R-nya adalah 621 dikali 10 pangkat 4 meter. Setelah tahu nilainya berapa, kita bisa jawab nih, berapa sih nilai dari kecepatan tangensialnya atau kecepatan orbitnya? Nilai dari kecepatan orbitnya kita bisa substitusikan ke persamaan ini nih, yaitu sama dengan akar nilai dari konstanta gravitasi yaitu 6,67 dikali 10 pangkat 11 dikali dengan massa buminya adalah 6 dikali 10 pangkat 24 kg dibagi dengan R-nya yaitu 621 dikali 10 pangkat 4. Diperoleh nilai dari kecepatan tangensialnya atau kecepatan orbitnya adalah sekitar 8.000 meter per sekon. Oke deh. Nah, ini merupakan kecepatan orbit satelit yang diluncurkan oleh SpaceX pada ketinggian 1 dikali 10 pangkat 4 meter di atas permukaan air laut. Berikutnya yang ditanya adalah periodenya berapa nih? Atau lama waktu yang dibutuhkan satelit ini buat bergerak mengelilingi bumi gitu, berapa? Nilai dari periodenya yaitu 4Pi kuadrat R pangkat 3 sama dengan G kapital dikali M kapital dikali T pangkat 2. Sehingga nilai dari T kuadrat sama dengan 4Pi dibagi G kapital dikali M kapital dikalikan dengan R pangkat 3. Atau nilainya yaitu T sama dengan akar dari 4Pi kuadrat dibagi G dikali M dikali R pangkat 3 nih. Nilai yang sudah kita ketahui, kita bisa substitusikan ke persamaan ini nih. Sehingga diperoleh yaitu T sama dengan akar dari 4 dikali Pi-nya yaitu 3,14 dikuadratin jangan lupa
dibagi dengan konstanta gravitasi, yaitu G adalah 6,67 dikali 10 pangkat minus 11, dikali massa buminya adalah 6 dikali 10 pangkat 24. Kemudian nilai R-nya adalah 621 dikali 10 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 nih. Sehingga diperoleh nilainya yaitu sekitar 4858,01 sekon. Atau kalau seandainya kita pengen ubah satuan sekon ini menjadi jam, ya berarti kita perlu bagi dong dengan 3600 gitu. Sehingga diperoleh satuannya adalah jam. Nilainya yaitu sekitar 1,35 jam. Artinya satelit ini dia bergerak mengelilingi bumi hanya membutuhkan waktu 1,35 jam untuk satu kali putaran. Oke deh, kita udah ngebahas mulai dari kecepatan orbit sampai dengan periode si satelitnya, bahkan sampai ke contoh soalnya nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!